Selamat siang rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Hafizati, siswa dari Bootcamp Data Science Active. Di sini saya mau membahas terkait hasil akhir tugas saya yang namanya Hindpost Classification Using Media Pipe and Neural Network. Jadi sebenarnya latar belakang dari topik ini itu saya melihat human computer interaction itu pertumbuhannya cukup pesat ya, di mana salah satu teknologi end-to-end itu hand gesture recognition. Jadi kita bisa interaksi sama komputer cuma dengan melambaikan tangan gitu. Nah, salah satu challenge dari hand gesture recognition itu adalah gimana cara kita ngedetect pose dari si tangan manusia ini gitu. Jadi itulah mengapa saya di sini pengen coba bikin kayak classification model untuk mendetek tangan manusia. Tuh. Nah, sebenarnya tadi saya udah sebut hand gesture recognition ya, dan salah satu sub model yang jadi challenge itu adalah detection, tapi dia sebenarnya ada lagi sub model lagi itu tracking dan recognition. Jadi sebenarnya hand gesture recognition itu adalah kumpulan urutan dari gambar-gambar pose dari tangan gitu, yang dia membentuk sebuah pattern yang punya arti kayak melambai atau mungkin nyentil atau gimana gitu ya. Nah, di sini saya cuma fokus ke detection, di mana challenge-nya saat ini itu selain dari variety data si tangan manusia itu unik ya, setiap orang beda-beda, kita dituntut punya model yang bisa yang low cost, terus ringan dan bisa digunakan untuk real time tentunya. Banyak sebenarnya pendekatan yang dilakukan untuk melakukan deteksi tangan ini, human deteksi ini, dan melakukan klasifikasinya. Salah satunya itu adalah menggunakan kayak perangkat tambahan kayak sensing glove dan sensor. Ada juga yang pakai kayak kamera 3D buat ngedeteksi depth dari objek itu. Tapi yang lagi saat ini digodok itu menggunakan computer vision, karena dia low cost ya. Dia menggunakan computer vision, cuma menggunakan gambar dan pendekatan yang banyak dilakukan itu rata-rata udah banyak yang kayak pakai CNN, terus edge detection, temporal motion dan lainnya. Nah, di sini saya pengen coba pakai pendekatan baru, yaitu menggunakan media pipe dan neural network. Jadi sebenarnya pertama kita kenal dulu media pipe itu apa. Dia adalah package dari Google, sifatnya open source tahun 2019 kemarin, dan dia diklaim Google mengklaim kalau package dia itu dia cocok untuk real time dan cukup ringan untuk digunakan gitu. Selain dia bisa mendeteksi tangan, dia juga bisa mendeteksi namanya wajah atau pose. Ada banyak solusi yang ditawarkan, dan bagusnya dia itu dia bisa kita implementasikan di Android atau iPhone. Dan baru-baru ini dia baru mengeluarkan versi Python-nya, jadi saya nanti akan menggunakan versi Python-nya. Nah, untuk arsitektur pendeteksi tangannya itu sendiri, dia menggunakan dua model konsep dasar gitu. Yang pertama itu untuk deteksi tangan, dia akan menggunakan blast palm detector. Nah, nanti hasil dari deteksi tangannya itu nanti dia akan ekstrak jadi key points gitu. Key points itu isinya kayak titik-titik di tangan. Kalau untuk tangan dia mendefine 21 titik, dimana itu ada kayak koordinat si titik-titik itu terhadap gambar yang di recognize gitu. Konsepnya gitu untuk media pipe detection tangan. Nah, untuk neural network ini adalah sebenarnya algoritma yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia untuk klasifikasi gambar ya. Nah, nanti untuk deep neural network ini saya gunakan untuk klasifikasi hasil dari media pipe tadi gitu. Itu jadi tangan ini tuh posenya apa kayak gitu. Nah, lanjut ke material dan metode. Untuk dataset project ini, dataset saya coba kumpulkan manual ya. Saya kumpulkan dari 3 orang yang masing-masing itu melakukan 4 pose, yaitu open, close, slide left, dan slide right gitu. Dan itu masing-masing pose ada 50 gambar. Dengan asumsi pakai tangan kanan, dan jaraknya itu ada 0,5 sampai 1 meter di antara kamera dengan kita gitu. Dan setelah datanya itu kumpul, saya melakukan augmentasi untuk pendekatan menambah variasi dari data gitu. Jadi augmentasi yang dilakukan itu ada rotation, shear, zoom, flip, dan brightness gitu. Nah, untuk bikin augmentasinya saya menggunakan Keras Image Generator. Nah, tadi udah kita kumpulkan dan udah kita bikin augmentasi, kita sekarang masuk ke ekstraksi si fitur gambar ini. Kita menggunakan media pipe. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ini original gambarnya. Tadi cuma tangan biasa. Setelah kita masukkan ke media pipe, dia menghasilkan ini nih, kayak bounding box warna hitam, dan ada di tangan saya ada titik-titik key points ada 21. Dan ini saya lakukan adjustment konfigurasi pakai 0,2 confidence detection. Selanjutnya dari yang gambar tadi ini, titik-titik ini kan kita dapat XY koordinatnya ya. Nah, nanti kita akan kita ekstrak lagi, jadi XY-nya itu mengikuti
ke bounding boxnya, bukan ke gambar lagi. Nah, hasil dari XY koordinat barunya ini nanti kan kita flatten jadi satu array, satu 1D, dan kita normalisasi. Nah, hasilnya nanti akan jadi bentuk Excel CSV gitu dengan dimensi 42. Nah, hasil dari tadi fitur extraction menghasilkan 40 dimensi, kita masukkan ke model kita nih, model klasifikasi menggunakan deep neural network. Nah, di sini saya ada kayak 2 hidden layer dan outputnya itu ada 4 pose yang tadi saya sebut sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa kayak pengaturan yang saya lakukan, kayak kita pakai softmax activation untuk output layer, dan kita pakai optimizationnya itu Adam Optimizer. Dan setelah tadi kita udah coba build feature extraction dan build modelnya, ini adalah hasil trainingnya. Saya melakukan training ini sebanyak 100 epoch atau 100 iterasi, dan hasilnya itu demikian. Jadi best accuracy yang kita dapat dari model itu, model klasifikasi hand pose tangan itu adalah 0,86 dengan base loss-nya itu 0,33. Kalau dilihat dari sini, di awal dia cukup fluktuatif, tapi ketika di iterasi ke 10 dia mulai konstan gitu ya. Tapi secara nilai untuk akurasi loss-nya si validation ini dia lebih tinggi dibanding si training dataset. Oke, nah untuk evaluasinya dengan base akurasi dan base score loss tadi itu, kita dapat precision dan recall nih. Precision itu untuk yang post open dan close dia cukup tinggi precision recall-nya, dan tapi untuk yang slide left dan slide right ini dia agak rendah ya. Dia ada di kisaran 0,6 sampai 0,8. Jadi precision dan recall itu kayak ability si model untuk memprediksi ini tuh benar pose ini gitu. Nah, ini tadi kita udah dapat base modelnya, saya coba deploy lagi, dan ini inference time-nya saya gunakan OpenCV dengan real time inference. Nah, hasilnya ini. Jadi pose open, close, slide left dan slide right. Nah, oke. Selanjutnya saya coba interpretasi hasil yang tadi ya. Tadi kita udah lihat akurasi yang kita dapatkan itu cukup oke. Cuma memang karena akurasi si validation itu lebih baik dari training dataset, ini ada kecenderungan model ini tuh sedikit underfit. Nah, ini bisa dikatakan sebenarnya dikarenakan oleh dataset yang kita punya itu mungkin belum settle ya, belum cukup baik untuk digunakan di model. Jadi kedepannya kita bisa coba collect lagi data lebih banyak dan lebih variatif dengan data yang valid untuk bisa meningkatkan akurasi dari model yang kita buat agar tidak overfit atau underfit gitu. Sedangkan untuk klaim dari Google kalau misalkan dia cukup oke untuk real time tracking gitu ya, real time detecting, tadi oke juga karena saya sudah coba menggunakan OpenCV tadi itu hanya menggunakan laptop tanpa GPU, dan itu berjalan dengan oke gitu. Dan mungkin kedepannya juga ada tambahan untuk kita bisa mendapatkan esensi real time dari si deteksi media pipe dan gabungan deep neural network ini. Kita bisa coba deployment dalam versi Android atau iOS-nya gitu. Jadi kita bisa ngerasain kayak beneran nih real time-nya dari si packaging media pipe dan neural network ini ternyata seperti ini kayak gitu. Karena kan kalau Android itu memang biasanya low, dia butuh kayak sesuatu yang ringan gitu, light oriented kayak gitu. Nah, oke, ini mungkin beberapa reference dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jika misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jadi terima kasih sebelumnya, selamat siang.